Nggak beneran. Halo. Halo, halo. Ya, mulai. Oke, kawan-kawan. Sebelumnya. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang akan mempresentasikan yaitu materi tentang narkoba. Yang akan dibacakan oleh Saudara Nova. Kami persilahkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang satu nama definisi, yang kedua jenis-jenis narkoba, tiga gejala, yang keempat ciri-ciri, kelima peran, faktor, cara, dan hubungan Pancasila. Dan selanjutnya, narkoba adalah obat atau bahan atau zat yang bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikkan. Zat tersebut berpengaruh terutama pada kerja otak. Efek lainnya sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah atau menurun. Demikian juga fungsional organ lainnya seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, narkoba ada berbagai jenis, yaitu pertama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi simpati sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, bacaan oleh Wahyu. Psikotropika adalah jenis atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, yaitu zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan.
atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Selanjutnya jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Yang satu narkotika, ganja, morfin, ekstasi, Terima kasih Nova. Baik, selanjutnya Khairul. Narkotika, heroin ataupun ATV. Karakteristik merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketegangan, berupa serbuk putih dengan rasa pahit dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat, ataupun dadu. Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Efek menimbulkan rasa kantuk, lesu, penampilan dagu, jangan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, kram perut, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hingga nafsu makan yang kehilangan cairan tubuh. Menimbulkan kematian bila overdosis. Morfin, karakteristik analgen yang kuat, tidak berbau, berupa kristal putih yang berwarna menjadi kecoklatan, efek rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun dan denyut nadi lambat, otot kering, mengantuk, kesadaran kabur, sulit berpikir, dan apatis. Selanjutnya yaitu ganja. Marijuana Hapsis Gele Buddha Stick Mary Jane. Karakteristik menimbulkan ketergantungan psikis yang diikut oleh kecenderungan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan. Bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak, damar ganja. Efek menurunkan keterampilan motorik, meningkatkan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresi, rasa senang yang berlebihan, kompleksi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem peredaran darah, dan kanker. Selanjutnya yaitu psikotropika, obat penenang, obat tidur, pil koplo, BK, Nipan, Valium, Lektan, dan lain-lain. Karakteristik bentuk berupa tablet, digunakan dengan cara ditelan secara langsung, efek bicara jadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna tidur. Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian. Ganja putus zat berwarna lama dan serius. Gangguan pada otak akan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang, dan rasa cemas yang berlebihan. Ekstasi, Inex,
ekstasi, hangedrak, upidrak, esensi, clarity, butterfly, black heart. Karakteristik bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni. Cara penggunaan ditelan secara langsung, mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Efek, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri. Setelah efek di atas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas, dan depresi yang dapat langsung beberapa hari, gerakan tak terkontrol, mual, dan muntah, sakit kepala, hilangnya selera makan, dan rasa haus yang berlebihan. Kematian juga karena tidak keseimbangan cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan, menimbulkan kerusakan otak yang permanen. Oke, terima kasih Khairul. Selanjutnya, Nova. Akan dibacakan kepada Nova. Metafetamin. Karakteristik bentuknya berupa kristal dan cairan, mudah larut dalam alkohol dan air, cara penggunaan dihisap dengan bantuan alat bor. Ini sejenis sabu. Efeknya menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur mengakibatkan kegelisahan luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan sabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis. Ini zat aditif. Sebenarnya zat aditif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama zat aditif dan aditif. Zat aditif itu sejenis kayak rokok, miras, itu zat aditif. Kalau zat aditif itu seperti aspartam, intinya pembuatan bahan makanan yang kimia. Ini saya lanjut. Efeknya memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan kematian. Sulfat, lem, argon, tinal, bensin, dan spiritus. Ini contohnya. Dan efeknya, pernapasan terhambat, infeksi jalan tenggorokan, gangguan serius pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal. Gejala ini yang apa? Pertama, susah diajak bicara, suka berbohong, sulit terlihat kegiatan, pulang terlambat tanpa alasan, mudah marah. Ciri-cirinya perubahan fisik dan lingkungan hidup, perubahan psikologis, perubahan perilaku sosial. Ciri-ciri perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari. Jalan sempoyongan, bicara pelo tanpa terkantuk-kantuk. Kedua, kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci. Yang ketiga, sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal. Yang keempat, ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di kamar, atau di tas. Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan bagian tubuh. Biasanya ini terdapat di tangan. Yang keenam, sering kehilangan uang atau barang di rumah, dan terakhir mengabaikan kebersihan diri.
Beban psikologis. Yang pertama, malas belajar, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Beban psikososial, menghindari kontak mata langsung, berbohong atau manipulasi keadaan, kurang disiplin, bengong atau linglung, suka membolos, mengabaikan kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga, sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, di gedung, atau tempat-tempat tertutup. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya Khairul, kami persilakan. Peran serta masyarakat. 1. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya. 2. Amati situasi dan kondisi lingkungan. Ketiga, galangan potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di lingkungan sekitar. 3. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama, dan potensi-potensi masyarakat yang ada. Kelima, beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba, di mana masalah tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Keenam, kerjasama antar agama. Faktor seseorang menggunakan narkotika. Pengenalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi, kondisi kehidupan keluarga, mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima kelompok, berteman dengan pemakaian narkoba, mengenal narkoba di usia dini. Cara menghindari narkoba. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalani hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, menentukan masa depan. Kelima, mengontrol diri. Keenam, komunikasi efektif. Ketujuh, mengetahui narkoba dan bahayanya. Hubungan narkotika dengan Pancasila, yaitu terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermakna penting kemanusiaan, adab, moral, dan budi pekerti yang mengacu pada sikap masyarakat bahwa setiap rakyat Indonesia berbudi luhur dan memiliki adab yang baik. Manusia adalah makhluk yang beradab dan budi luhur, diciptakan untuk saling merugikan satu sama lain. Hal ini dapat diamalkan dalam kehidupan karena dengan demikian manusia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk, serta akan mengetahui mana yang merugikan dan mana yang akan menghasilkan manfaat. Manusia akan lebih mengetahui narkoba dapat penyebabnya membahayakan dirinya dan jika disebarluaskan akan merugikan orang lain. Karena dapat berujung pada kematian, intinya manusia akan lebih sadar tentang bahaya-bahaya narkoba dan akan tidak menggunakan serta mengedarkan narkoba karena menerapkan nilai budaya luhur Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila. Selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapat. Baik, terima kasih Khairul. Alhamdulillah sudah selesai ya. Yaitu selanjutnya ke sesi pertanyaan ya.
bersingkat waktu. Jadi per kelompok bertanya satu. Silahkan yang ingin bertanya per kelompok. Sebutkan kelompok berapa dan apa pertanyaannya. Izin bertanya. Baik. Siapa? Zaid. Ya, Zaid. Apa pertanyaannya? Sadar. Perkenalkan, nama saya Zaid Hamam Fadli dari kelompok 3. Ingin bertanya, kenapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Kelompok 4 ya, kelompok 4. Oh, kelompok 4, Deng. Ya, baik, dari kelompok 4. Terima kasih Zaid atas pertanyaannya. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Nova. Saudara Nova, saya persilakan. Maaf, boleh diulangi pertanyaannya? Gimana? Mohon diulangi pertanyaannya. Kenapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Karena remaja sangat mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas dan mudah dipercayai dan memiliki rasa keingintahuan atau penasaran akan sesuatu hal yang sangat tinggi. Jadi mereka penasaran akan mencoba dan memulai mencobanya dan mengerjakannya. Terima kasih. Apakah paham? Sama-sama. Boleh izin ini nggak menambahkan nggak? Oh, boleh Dimas. Silakan Dimas. Apa? Sebelumnya saya Dimas Andrianto dari kelompok 5, izin menambahkan yang dari apa? Nova Rizky, aduh, habis ya? Masih. Nova Rizky, Lanjut. yang Nova Rizky sampaikan tadi, izin menambahkan aja. Menurut saya, kenapa bisa generasi muda yang dituju oleh para kayak bandar-bandar narkoba itu karena remaja ini masih berada di masa tengah-tengah, yaitu di masa peralihan antara dari anak-anak menuju ke dewasa, di mana dia berada di masa pencarian jati diri. Dan di saat itulah jiwa anak mudanya itu sedang bergejolak gitu. Jadi mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang ada. Kalau misalnya itu pengaruhnya baik, misalnya untuk rajin belajar atau pokoknya yang baik-baik lah, yang hal-hal positif dia akan jadi yang bagus. Dan kalau misalnya dia terpengaruh sama yang buruk, salah satunya terjerumus ke dalam narkoba, dia akan mudah sekali untuk terjerumus sana. Karena kita tahu bandar narkoba itu banyak sekali dia cara untuk menghasut para generasi muda. Misal kita tahu banyak kurir-kurir narkoba yang masih muda jatuhnya, yang masih remaja, karena mereka terhiru dari uangnya. Itu loh. Kayak kita masih muda tapi udah bisa megang duit salah atau berjalan di jalan yang salah gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dimas atas tambahannya. Bagus sekali. Baik, sesi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Baik, Kembar. Saya kelompok 1 izin bertanya. Siap. Ya.
Bagaimana peran mahasiswa dalam menyikapi kasus narkoba saat ini? Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Khairul. Agar bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kembar Sugeng Cahyono. Bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi maraknya kasus narkoba saat ini? Yaitu, mahasiswa haruslah menjadi pelopor sejati dalam memberantas narkoba. Bahkan bukan hanya sebagai penonton, bahkan menjadi pemilik, penadah, atau pengedar ataupun memakai, selain menjadi salah satu mesin propaganda yang membantu, yang mampu merubahkan sebuah ketidakkebenaran. Mahasiswa diharapkan menjadi kelompok massa idealis yang menjunjung tinggi nilai norma-norma serta moral. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Khairul. Untuk Saudara Kembang, apakah sudah paham? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah paham. Baik. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga. Saya izin bertanya. Siap. Dari Obeng Dede. Apa pertanyaan Dede? Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Ya. Hubungan narkotika dengan Pancasila. Apa hubungan narkotika dengan Pancasila? Baik. Sekian, terima kasih. Baik, Dede. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Nova. Saya persilahkan. Baik, saya akan jawab. Mahasiswa harusnya menjadi pelopor sakti yang memberantas narkoba. Bukan hanya sebagai penonton, bahkan menjadi pemilik penundaan, pengedar atau pemakai, selain menjadi salah satu mesin propaganda yang mampu merubah sebuah tidak bencana. Mahasiswa diharapkan menjadi kelompok massa idealis yang menjunjung tinggi nama-nama serta moral yang baik. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dede Hidayat. Hubungan narkotika dengan Pancasila, yaitu terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya, manusia akan lebih sadar tentang bahaya-bahaya narkoba dan akan tidak menggunakan serta menyalahgunakan narkotika karena menerapkan nilai budaya luhur bangsa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Terima kasih. Baik, Khairul, atas jawabannya. Untuk Saudara Dede, apakah sudah paham? Untuk Siap, hubungan paham. Pancasila ini? Siap, paham. Baik, terima kasih Dede. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Untuk apakah tentang narkoba ini sudah paham? Paham. Yang telah dipresentasikan. Bagaimana kawan-kawan? Paham. Ada yang bertanya lagi? Cukupkan sampai di sini. Cukup. Cukup ya. Ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sama-sama. Kalian kembali berrutinitas. Terima kasih
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Salam